Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Putri Amalia, nomor absen 9 dari kelas 12 Alfamart. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya tentang waralaba. Di dalam waralaba tersebut ada berbagai macam unsur-unsur atau pengertiannya, yaitu yang pertama pengertian waralaba, B pengertian menurut para ahli, C jenis-jenis waralaba, D tipe-tipe waralaba, E biaya waralaba, F keuntungan bisnis waralaba, G kerugian bisnis waralaba, H contoh bisnis waralaba, I pihak-pihak yang terlibat, J ciri-ciri waralaba, K syarat-syarat waralaba. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian waralaba terlebih dahulu. Pengertian waralaba yaitu suatu perikatan yang dimana salah satu pihak diberi hak untuk menggunakan atau memanfaatkan suatu karakter dari sebuah usaha milik pihak lain dengan membayar suatu imbalan kepada pihak yang menjadi pemberi hak. Nah, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian menurut para ahli. Yang pertama ada Charles L. Vaughan mengartikan franchise sebagai bentuk kegiatan pemasaran dan distribusi yang di dalamnya sebuah perusahaan memberikan hak atau privilegi untuk menjalankan bisnis secara tertentu dalam waktu dan tempat tertentu kepada individu atau perusahaan yang relatif lebih kecil. Yang kedua ada Douglas J. Quinn menyatakan bahwa franchise ialah suatu metode perluasan pemasaran dan bisnis. Yang ketiga yaitu David J. Kaufman. Pengertian waralaba adalah sistem pemasaran dan distribusi yang dijalankan oleh suatu institusi bisnis kecil yang memiliki jaminan dengan membayar sejumlah uang. Nah, yang ketiga ada jenis-jenis waralaba. Di sini ada waralaba dari luar negeri dan ada waralaba yang dari dalam negeri. Nah, contoh dari waralaba luar negeri yaitu seperti Starbucks, Pizza Hut, dan KFC. Kalau waralaba dalam negeri yaitu seperti Alfamart, Martha Tilar, dan Primagama. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe waralaba. Di sini ada 3 macam tipe-tipe waralaba, yaitu yang pertama trade name franchising, yang kedua produk distribusi franchising, yang ketiga pure franchising atau business format. Nah, yang E saya akan menjelaskan tentang biaya waralaba. Di sini ada biaya waralaba yaitu ongkos awal dan ongkos royalti. Ongkos awal dimulai dari rupiah 10 juta hingga 1 miliar. Kalau ongkos royalti yaitu dibayarkan pemegang waralaba setiap bulan dari laba operasionalnya. Yang F di sini ada keuntungan waralaba. Keuntungannya yaitu ada 4 macam. Yaitu konsep bisnis sudah jelas dan dibantu dengan adanya pelatihan. Yang kedua, menjalankan konsep bisnis yang sudah jalan dan dikenal oleh masyarakat. Yang ketiga, kontrol bisnis sudah dibantu oleh sistem. Yang keempat, bisa konsultasi dengan penyedia waralaba. Di sini saya akan menjelaskan apabila ada keuntungan pasti ada kerugian. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kerugian waralaba. Kerugian waralaba yaitu ada 4 macam. Yang pertama, rugi ketika salah memilih waralaba. Yang kedua, keuntungan yang didapat sebagian penyedia waralaba menetapkan bagi hasil. Yang ketiga, sebagian penyedia waralaba tidak banyak membantu dalam mengembangkan bisnis. Yang keempat, jika bisnis utama mendapat masalah, maka akan berpengaruh terhadap bisnis waralaba yang lainnya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh tentang bisnis waralaba. Di Indonesia, waralaba yang berkembang pesat dan masih sangat digantungkan atau menguntungkan adalah waralaba di bidang makanan.
Yang kedua, waralaba berbentuk retail. Yang ketiga, di bidang telematika atau information. Yang keempat, yang juga menguntungkan adalah waralaba di bidang pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pihak-pihak yang terlibat waralaba. Nah, waralaba ini banyak pihak-pihak yang terkait, yaitu yang pertama franchisor atau pemberi waralaba, biasanya berupa badan usaha atau perorangan yang memang memiliki konsep, merek, dan produk. Yang kedua, franchisor dapat memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan atau menggunakan hak atas keyakinan intelektual. Yang ketiga, franchise atau penerima waralaba adalah jenis badan usaha atau orang yang mendapatkan hak untuk memproduksi konsep dari franchisor. Yang keempat, franchise akan berkomitmen untuk menghormati setiap konsep. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri waralaba. Ciri-ciri waralaba yaitu memiliki ciri khas usaha. Nah, yang dimaksud dengan memiliki ciri khas usaha yaitu waralaba merupakan suatu usaha yang memiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru oleh usaha yang lainnya. Yang kedua, terbukti sudah memberikan keuntungan. Kriteria ini menunjuk pada pengalaman yang telah dimiliki pemberi waralaba selama kurang lebih 5 tahun. Yang ketiga, standar atas pelayanan dan barang atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis. Nah, standar ini dibuat oleh pemberi waralaba supaya penerima waralaba dapat melaksanakan usaha dalam kerangka kerja yang jelas dan sama. Yang keempat, mudah diajarkan dan diaplikasikan. Artinya, waralaba dimaksud mudah untuk dilaksanakan sehingga penerima waralaba yang belum memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai usaha jenis dapat melaksanakannya dengan baik sesuai dengan bimbingan operasional dan manajemen. Yang kelima, dukungan yang berkesinambungan. Ini berarti pemberi waralaba wajib memberikan dukungan kepada penerima secara terus-menerus, seperti bimbingan operasional, pelatihan, dan promosi. Yang keenam, hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar. Maksudnya ini, waralaba yang mau diwaralabakan sudah memiliki hak kekayaan intelektual yang terkait dengan usaha waralaba dimaksud seperti merek, hak cipta, paten, dan rahasia dagang yang sudah didaftarkan. Selain ciri-ciri, nah di sini juga ada syarat-syarat waralaba. Nah, syarat-syaratnya jika ingin memiliki usaha yaitu memiliki ciri khas usaha, yaitu seperti yang barusan saya jelaskan, yaitu seperti merek, bahan baku, cara penyajian, dan sebagainya. Yang kedua, memiliki standar operasi pelayanan atau biasa disebut dengan SOP. Yang ketiga, harus memperlihatkan adanya kesinambungan usaha. Terakhir, perusahaan waralaba harus memenuhi jaminan hak kekayaan intelektual atau biasa disebut dengan haki. Nah, sekian dari saya presentasi yang saya buatkan. Apabila ada kesalahan kata atau kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.